Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Ropa masih bersama dengan Una, tentu saja di sore hari ini kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan Ropa, tidak berlama-lama lagi ya. Seperti biasa di hari Rabu sore itu kita ada ceramah bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah ada bersama Unda narasumber kita yaitu Ustazah Umi Salamah Nasution. Mungkin boleh kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini Ustazah? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat. Alhamdulillah. Tema kita di sore hari ini adalah kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran ketika membacanya. Iya. Ustazah. Oke, mungkin boleh langsung dijelaskan Ustazah tentang materi kita di sore hari ini. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat dan hidayah serta nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih eksis dalam menjalankan tugas masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang kita harapkan syafaat beliau di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh seorang muslim tentu menyadari bahwa Al-Quran merupakan firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang apabila kita baca menjadi ibadah. Seorang muslim juga menyadari bahwa mengagungkan Al-Quran merupakan bentuk pengagungan terhadap zat yang berfirman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
Di samping itu, seorang muslim juga menyadari bahwa ia memiliki kewajiban terhadap Al-Quran itu di saat membaca dan berinteraksi dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kewajiban kita terhadap Al-Quran di saat membacanya, yaitu yang pertama tentunya mewujudkan keikhlasan dan menghadirkan niat ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Di saat membaca, menghafal, mendengarkan, atau mengamalkan Al-Quran, seorang muslim wajib menghadirkan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu surah Al-Bayyinah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Seseorang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengerjakan dengan niat yang ikhlas, yaitu mengerjakan sesuatu karena Allah, ikhlas. Ada seseorang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam membaca Al-Quran, hanya mengharapkan pujian dari manusia, ataupun istilahnya riya. Jadi dalam hal ini, seorang muslim ketika membaca Al-Quran harus kita hadirkan, kita niatkan bahwa kita membaca Al-Quran, di saat kita membaca Al-Quran itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang sanggup menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Artinya, seseorang mendapat pahala dari yang dihafal tergantung dari niatnya yang baik. Inilah yang akan memberikan manfaat baginya. Orang yang membaca Al-Quran dengan niat supaya dipuji ataupun dengan riya, maka inilah yang tidak akan memberikan manfaat baginya, karena balasannya hanyalah pujian dari para manusia. Orang yang membaca Al-Quran ataupun orang yang belajar Al-Quran, janganlah kita jadikan ibadah membaca Al-Quran itu sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuan dunia, baik wujudnya berupa harta, jabatan, pangkat, kedudukan terhormat di tengah-tengah kerabatnya, pujian orang-orang, menarik perhatian orang lain, dan sejenisnya. Janganlah kita jadikan ibadah membaca Al-Quran itu hanya untuk mengharapkan pujian ataupun untuk menggapai tujuan-tujuan dunia. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada,
para ulama sangat antusias untuk menjaga kesucian niat ketika melakukan ketaatan. Terlebih lagi ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengotori niat dengan noda apapun, baik dia berupa amalan yang didengar oleh orang lain ataupun amalan riya. Janganlah kita mengharapkan pujian daripada manusia apabila kita membaca Al-Quran atau di saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, salah satu contohnya adalah kisah tentang Imam Ayyub. Jika beliau berbicara atau membaca Al-Quran dan hatinya tersentuh sampai ataupun hingga meneteskan air mata, maka beliau khawatir terjatuh ke dalam riya. Karena sampai Imam Ayyub meneteskan air mata, dia pun khawatir jatuh niatnya ke dalam riya. Beliau pun mengusap wajahnya lalu berkata, betapa berat demam ini. Lalu ada orang yang masuk menemuinya, maka beliau pun menyembunyikan Al-Qur'annya. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu janganlah kita harapkan untuk dipuji-puji oleh manusia. Mereka tidak mengenal perilaku yang dibuat-buat, bahkan tidak terlintas dalam benak mereka. Perbuatan baik sudah menjadi karakter mereka. Beginilah tabiat orang-orang yang ikhlas, tulus ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk membaca Al-Quran adalah lillahi ta'ala. Faktor utama yang membantu kita mewujudkan makna ikhlas dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah keyakinan kita bahwa ketika membaca Al-Quran pada hakikatnya sedang berkomunikasi dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan firman Allah merupakan ciri-ciri orang-orang saleh, baik pada umat ini maupun umat-umat terdahulu. Pengaruhnya tercermin dalam diri mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yuharruna lil azqani sujada. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, itu sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Hal ini hanya terjadi pada orang-orang yang Allah karuniai hati yang terbuka terhadap berbagai makna yang Allah firmankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya
itu timbul dari ketakwaan. Ini merupakan nikmat agung yang tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Sebagaimana firman Allah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'anu wa min zurriyyati ibrahima wa israil wa mimman hadaina wa jatabaina idza tutla alaihim ayatul rahman harrum sujadam wa rukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ya, terima kasih Ustazah. Nah, rekan Raw itu tadi untuk Pendengar Raw FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap mengagungkan Al-Qur'an menuntut seseorang untuk memiliki adab terhadap Al-Qur'an. Di antaranya, yang pertama, mengagungkan Al-Qur'an. Mengagungkan Al-Qur'an bermakna mengagungkan perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Qur'an dengan menjaganya dari pujian orang-orang berlebihan. Hanya dalam membaca Al-Quran itu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pengrusakan orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Yang kedua, sikap mengagungkan Al-Quran. Seseorang dituntut untuk memiliki adabnya, itu menjaga adab di saat membaca Al-Quran. Hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci secara lahir dan batin. Kemudian membersihkan mulut, badan, dan pakaian. Hendaknya tempat membaca Al-Quran benar-benar bersih dan suci. Sangat dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mengagungkan para pengemban Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Abdul Haris saat menemuinya. Saat itu Umar bin Khattab menunjuknya sebagai gubernur Makkah. Umar bin Khattab bertanya kepadanya, siapa yang kamu angkat menjadi pemimpin untuk penduduk ini? Maka dia pun menjawab, aku angkat untuk mereka Ibnu Abzah. Umar bertanya, siapa itu? Dia menjawab, dia adalah salah seorang dari hamba sahaya kami. Kemudian Umar bin Khattab berkata, kamu angkat untuk mereka seorang budak? Dia pun menjawab, sesungguhnya dia seorang yang hafal Al-Quran dan pandai dalam masalah warisan. Maka Umar berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain ini dengan Al-Quran pula.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk sikap mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua ataupun seorang muslim yang sudah tua. Memuliakan ahli Al-Quran dengan tidak berlebihan dan tidak menyepelekannya, dan memuliakan penguasa yang adil. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan kitabnya dalam beberapa ayat, antaranya walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dalam Al-Quran surah Shad, wal Qur'ani dzikri, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Nah, dalam surah Qaf, wal Qur'ani majid, demi Al-Quran yang sangat mulia. Dalam surah Al-Waqi'ah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabbil alamin. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bahkan dalam Al-Quran surah Al-Buruj Allah Ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anum majid, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Pendengar, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengharuskan sikap takzim terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustazah. Nah, rekan Raw, itu dia tadi untuk sesi kedua kita. Nah, nanti untuk di sesi ketiga kita juga bakal masuk kepada interaktif ya, di mana Unda dan Ustazah juga bakal tanya jawab ya seputar tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran ketika membacanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Wanapa Family Your Lifestyle. Ya, rekan Rafa masih bersama dengan Unda dan juga tentu saja Ustazah kita di sore hari ini ada Ustazah Umi Salamah. Ya Ustazah, mungkin boleh dilanjutkan kembali dulu sebelum kita lanjut pada sesi interaktif ya Ustazah. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran di saat membacanya, tadabbur dan tafakur makna-makna Al-Quran. Siapa yang membaca dan menyimak tapi tidak mentadabburi, boleh jadi Al-Quran itu menjadi hujjah atasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela orang-orang seperti itu. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian memandang Al-Quran sebagai surat dari Allah. Oleh karena itu mereka mentadabburinya pada malam hari dan mengamalkannya pada siang hari. Seorang pengemban Al-Quran hendaknya dikenali dengan sholatnya pada waktu malamnya saat orang-orang sedang tidur,
dengan puasanya pada siang hari saat orang-orang sedang makan, dengan sedihnya saat orang-orang bergembira, dengan tangisnya saat orang-orang tertawa, dengan diamnya saat orang-orang berbicara, dan khusyuknya saat orang-orang angkuh. Pengemban Al-Quran adalah pembawa panji Islam. Tidak sepantasnya ia berbuat sia-sia bersama orang yang berbuat sia-sia, tidak lalai bersama orang yang lalai, tidak berkata berbuat yang tidak bermanfaat seperti orang-orang yang berkata dan berbuat yang tidak bermanfaat. Sikap ini sebagai bentuk mengagungkan Al-Quran. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah wahai muslim dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang terpenting dalam Al-Quran ini. Tentunya dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tilawah atau menyimaknya, mengagungkan dan menghormati Al-Quran dan para pengembannya, mentadaburi dan memikirkan makna-maknanya serta bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Ya, terima kasih Ustazah. Nah, rekan Raw, itulah tentang materi kita di sore hari ini ya. Oke, saya terkait tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran ketika membacanya. Jadi di sini Una mau bertanya seputar adab ya Ustazah, adab membaca Al-Quran. Nah, jadi ini merupakan kasus yang sering terjadi ya Ustazah, apalagi kalau misalnya membaca Al-Quran di rumah gitu. Ini biasanya yang perempuan pakai baju tangan pendek ya Ustazah, ataupun baju lengan 3/4, kemudian pakai jilbab gitu ya Ustazah ya. Dan jadi Ustazah, boleh nggak? Itu gimana hukumnya Ustazah? Gimana adab yang seharusnya? Iya, terima kasih. Itu adab di saat membaca Al-Quran ya. Tadi telah kami jelaskan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran yang pertama dalam keadaan suci lahir dan batinnya. Dalam membaca Al-Quran tentunya kita itu yang pertama berwudu ya, bersih, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah sentuh Al-Quran itu kalau dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian dan menjaganya, membersihkan pakaian, mulut, badan kan. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan pakaian seorang perempuan, pakaiannya tangan pendek ya. Iya Ustazah. Berarti dalam arti kata dia itu membaca Al-Quran itu dalam keadaan auratnya terbuka ya. Iya Ustazah. Karena aurat perempuan itu semua badan kecuali muka dan 2 telapak tangan. Sementara dia membaca Al-Quran itu dengan memakai pakaian tangan pendek, berarti kurang adab lah. Karena kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran itu, adab kita membaca Al-Quran itu sebaiknya kita menutup aurat dengan baik. Janganlah kita nampakkan aurat kita dalam hal membaca Al-Quran. Makanya tadi hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci lahir dan batin, membersihkan mulut, badan, dan pakaian. Artinya termasuk kita menjaga pakaian kita, menjaga aurat kita jangan terbuka ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kuranglah adab kita membaca Al-Quran dengan pakaian seperti yang disampaikan oleh Una. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Ustazah. Jadi ini memang cukup menarik karena juga banyak yang membahas ya Ustazah. Ya. Jadi gimana ya, kan membaca Al-Quran itu ada membaca dengan cepat ya Ustazah, Ya. ada juga membaca dengan sebagaimana biasanya ya Ustazah. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan cara membaca cepat ataupun tartil, nah
tapi tidak sesuai dengan tajwidnya nih Ustazah. Itu bagaimana Ustazah? Sebenarnya ya, dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan ataupun dalam melaksanakan perbuatan, sebaiknya janganlah kita terburu-buru. Ya, pekerjaan ataupun perbuatan yang dilaksanakan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa, hasilnya pun terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Demikian pula dalam membaca Al-Quran. Ya, dalam membaca Al-Quran, sebaiknya kita baca dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jangan cepat-cepat terburu-buru, tapi kita baca Al-Quran itu dengan bacaan yang pelan-pelan. Jangan sampai terburu-buru kita baca cepat-cepat tapi tidak sesuai dengan bacaan makhrajnya ataupun tajwidnya. Itu kan sudah tidak baik itu. Lebih baik kita membaca Al-Quran itu tenang-tenang, pelan-pelan, tapi sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, daripada kita membaca Al-Quran itu dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, dengan pekerjaan terburu-buru dan tergesa-gesa itu, hasilnya pun terburu-buru juga kan. Tapi kalau seseorang itu sudah membaca Al-Quran dengan cepat-cepat tapi sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, itu lebih baik. Ya, tapi sesuai dengan bacaan tajwidnya dan makhrajnya. Ada yang kayak gitu kan? Jadi dia fasih bacaannya dan cepat-cepat untuk membacanya, daripada misalnya orang yang membaca Al-Quran tergesa-gesa dan terburu-buru tapi tidak sesuai dengan tajwidnya. Lebih baik kita membaca Al-Quran itu, kita maknai Al-Quran itu, kita baca Al-Quran itu sesuai dengan tajwidnya dan sesuai dengan makhrajnya. Ya, terima kasih Ustazah. Dan yang pertanyaan yang terakhir ya Ustazah, itu mengenai tartil ya Ustazah. Kira-kira itu sama nggak Ustazah dengan membaca Al-Quran tetapi pakai seni baca Al-Quran? Nah, apalagi tuh udah banyak pembahasan ya Ustazah yang mengatakan lebih baik nggak usah pakai seni baca Al-Quran kalau memang makhraj dan tajwidnya masih salah gitu Ustazah. Yang lebih bagus membaca Al-Quran, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, kemudian seni bacanya bagus, itu boleh. Kita agungkan Al-Quran itu dengan melakukannya dengan seni bacaan yang bagus, boleh. Tapi sesuailah dengan apanya kan, dengan tajwidnya ataupun makhrajnya. Kadang-kadang ada yang tidak sesuai kan, ada yang tidak sesuai pengucapan hurufnya, tapi seninya bagus. Iya, tapi yang bagus, seninya bagus, bacaannya, tajwidnya bagus, makhrajnya pun bagus. Itu cara membaca Al-Quran. Jadi adab-adab kita membaca Al-Quran itu ya kita perhatikan. Tentunya bacaannya itu, makhrajnya itu, tajwidnya harus kita perhatikan dalam hal membaca Al-Quran, karena kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih banyak Ustazah, dan mungkin boleh langsung disampaikan tentang kesimpulan kita di sore hari ini. Ya, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah kami tentang adab-adab ataupun kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran di saat kita membaca Al-Quran. Tentunya yang pertama, kita membaca Al-Quran itu dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan itu disertai dengan niat.
wa innamal likulli imri'in ma nawaa, dan Allah akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan niat masing-masing. Dalam hal ini, dalam membaca Al-Qur'an, kita tunjukkan, kita niatkan dalam hati kita bahwa kita membaca Al-Quran adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita agungkan Al-Quran itu, kemudian kita tadabburi ataupun kita maknai arti daripada Al-Quran. Kalau kita perhatikan bacaan Al-Quran itu, bagus sekali, susunan bahasanya bagus sekali. Kalau kita perhatikan, kita maknai, kita tadabburi daripada Al-Quran. Pendengar Raul FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar, dan kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mudah-mudahan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, dan penyuluh agama Islam tetap jaya, hidup jayalah penyuluh agama Islam di Kota Padang Sidimpuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.